Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memulai belajar tema 3 dengan judul Panca Indera dan Kegiatanku. Pada subtema 1, kegunaan panca indera dan kegiatan pada pagi hari. Nah, anak-anakku, persiapkan diri kalian baik-baik, alat tulis kalian, dan jangan lupa marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari mengenal nama-nama panca indera. Kemudian kalian juga akan mengenal lambang dan bunyi Pancasila serta membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, anak-anakku, persiapkan diri kalian baik-baik. Sebagai kegiatan literasi kita hari ini, marilah kita menyimak video cerita yang berjudul Lezatnya Sambal Seruit. Ayo kita simak baik-baik cerita berikut ini. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membaca sebuah cerita. Ceritanya yaitu judulnya adalah Lezatnya Sambal Seruit. Penulisnya adalah Fitri Restiana dan ilustrator bukunya adalah Inner Child. Kira-kira bagaimana ya isi ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, sebelum itu coba kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Itu ada gambar seorang anak sedang minum es. Dan di hadapannya ada banyak makanan. Makanannya terlihat lezat ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah kalian pernah mencoba memakan sambal? Bagaimana rasanya? Iya. Nah, kira-kira dari judulnya ini, anak yang ada di gambar kira-kira suka atau tidak ya dengan sambalnya? Sambal seruit. Penasaran kan? Apa isi ceritanya? Baiklah, sekarang kita mulai membaca. Di pagi hari yang cerah, Pandu dan Papa menghadiri upacara pernikahan dan pemberian gelar adat Om Somat, kakak tertua Papa. Nama upacaranya adalah Cakak Pepadun. Banyak sekali makanan dan minuman yang disajikan. Ada serbat, pindang, sambal seruit, asinan, dan sebagainya. Di mangkuk yang berisi santan berwarna kuning itu namanya apa, Pak? Tanya Pandu. Oh, itu gulai taboh. Di dalamnya ada ikan tuna, daun kemangi, belimbing buluh, dan cabai. Jawab Papa. Sepertinya pedas, gumam Pandu. Kalau yang ini? Tanya Pandu lagi. Ini serbat, minuman khas Lampung
yang segar sekali, terbuat dari gula aren dan mangga kueni. Rasanya asam dan sedikit manis. Sebenarnya Pandu ingin mencicipi, tetapi dia tak suka pedas dan asam. Makanya dia bingung sekali. Pandu hanya mau makanan atau minuman dengan rasa gurih, manis, dan tawar. Nah, kira-kira adik-adik, Pandu nanti mau mencoba sambal atau tidak ya? Penasaran? Sama, penasaran juga. Yuk kita lanjut lagi. Pindang ini enak sekali. Mau coba? Tanya papa. Aku nggak suka, Pak. Pasti pedas, bisiknya. Pedas sedikit, kan tak apa. Papa menyodorkan semangkuk pindang ikan. Lagi-lagi Pandu gelengkan kepala dengan lesu. Dia bingung sekali. Karena kasihan melihat Pandu seperti itu, Papa meminta tolong kepada Bibi untuk membuat telur dadar. Lalu, sepupu Pandu yang bernama Tegar menghampiri Pandu yang sedang duduk. Hei Pandu, kok kamu belum makan? Jangan-jangan masih tak suka pedas ya? Tegar menggoda Pandu sambil membawa sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya. Pandu meringis mendengar Tegar menggodanya. Bibi sudah menggoreng telur untukku, jawab Pandu pelan. Oh begitu, maaf, aku makan duluan ya, sahut Tegar. Pandu bergidik melihat sambal yang berwarna merah menyala di piring Tegar. Ih, sambalnya merah sekali, seru Pandu. Oh, namanya sambal seruit. Yang kuning ini tempoyak, durian yang sudah didiamkan beberapa hari. Lalu ada terong, tahu, ikan, timun, dan daun singkong. Semuanya dicampur menjadi satu. Sedap. Pandu merasakan air liurnya tiba-tiba menjadi asin. Dari tadi sebenarnya dia penasaran dengan aneka hidangan, apalagi melihat Tegar makan sambil mengeluarkan keringat begitu. Kelihatannya seru. Tegar, aku jadi penasaran dengan sambalnya. Bolehkah aku mencicipi? Tetapi jangan dikasih tempoyak. Ya, aku tak suka aromanya, pinta Pandu malu-malu. Tentu saja boleh, silahkan, jawab Tegar sambil menyodorkan piring nasinya. Setelah itu, kamu minum serbat ini deh. Sedikit asam tetapi segar, ujar Tegar. Pandu yang sedang mencocol sambal mengangguk-angguk sambil berhuhah. Tak lama kemudian, Papa datang membawa telur. Loh, kok? Papa sudah cobain ini. Ada terong, daun singkong, dan
pedas. Bergegas, Pandu minum segelas air putih. Semuanya tertawa. Ternyata semua makanan khas Lampung rasanya lezat, apalagi sambal seruitnya. Nyem, 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 lezat sekali. Pandu mulai suka dengan rasa pedas. Bagaimana dengan kalian? Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Pandu yang tadinya itu tidak terlalu suka dengan makanan pedas. Ternyata setelah mencoba sambal seruit, dia jadi mulai suka dengan rasa pedas. Bagaimana dengan kalian adik-adik? Nah, sekarang ada beberapa catatan, yaitu kata-kata asing atau yang jarang kita dengar dan artinya. Kalian bisa lihat pada layar di sini. Ada Caka Papadun, yaitu artinya upacara pemberian gelar adat di Lampung Papaduan. Biasanya dilakukan bersamaan dengan upacara pernikahan. Kemudian yang kedua, gulai taboh. Gulai taboh adalah ikan yang dimasak dengan bumbu rempah, kuah santan, dan irisan cabai. Rasanya lezat sekali. Yang ketiga adalah pindang ikan. Biasanya ikan sungai seperti patin yang diberi kuah, bumbu rempah, dan cabai. Rasanya segar dan nikmat. Selanjutnya adalah sambal seruit. Nah, sesuai dengan judulnya tadi ya, lezatnya sambal seruit. Sambal seruit ini adalah sambal khas Lampung yang terbuat dari cabai, rampai, terasi. Biasanya diaduk dengan tahu, tempe, ikan, terong, dan sebagainya sesuai selera. Nah, selanjutnya adalah serbat. Serbat ini yang tadi diminum di halaman depan ya, di gambar depan tadi ya. Serbat adalah minuman khas Lampung dari olahan gula aren dan serutan atau potongan kecil mangga kueni. Bisa ditambahkan biji selasih atau jahe. Nah, itu kata-kata yang baru ya buat kita semuanya. Nah, itulah adik-adik cerita hari ini. Bagus kan ceritanya? Apa yang dapat kalian ambil dari cerita ini? Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam literasi untuk kita semua. Setelah kita menyimak cerita lezatnya sambal seruit, siapa saja yang ada dalam tokoh cerita itu? Ada Papa, Pandu, Tegar, dan Bibi. Di mana ceritanya terjadi? Cerita itu terjadi saat Pandu dan Papa menghadiri upacara pernikahan dan pemberian gelar adat Om Somat, kakak tertua Papa. Kapan ceritanya terjadi? Cerita itu terjadi pada pagi hari saat Pandu dan Papa menghadiri upacara pernikahan. Nah, anak-anakku, dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran. Jangan memilih-milih makanan sehingga kita dapat merepotkan orang lain jika kita memilih-milih makanan saat kita menghadiri acara atau pergi ke tempat lain. Dari kalian, siapakah yang sudah suka memakan semua makanan dengan semua rasa? Ayo, siapa yang sudah suka dengan rasa pedas dan asam? Ketika kita mencicipi sebuah makanan, merasakan sebuah makanan, alat tubuh apa yang kita gunakan? Tepat sekali, kita menggunakan lidah untuk merasakan asam, manis, pedas, gurih suatu makanan. Yang kedua adalah hidung.
Hidung kita gunakan untuk mencium aroma makanan tersebut. Yang ketiga adalah kulit kita. Kulit kita gunakan untuk meraba apakah makanan itu masih panas atau dingin. Yang keempat adalah telinga. Telinga kita gunakan untuk mendengar. Sedangkan yang kelima adalah mata. Mata kita gunakan untuk melihat. Ketika makanan itu berwarna-warni akan tampak indah. Nah, alat-alat tubuh yang kita gunakan itu kita sebut dengan panca indera. 5 indera, yaitu lidah, hidung, kulit, telinga, dan mata. Panca indera yang kita miliki wajib kita rawat dengan baik. Dengan merawat panca indera dan alat tubuh yang lainnya, kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Sikap bersyukur kita itu mencerminkan Pancasila, sila yang pertama. Nah, anak-anakku, kalian sudah mendengar kata Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Mari kita simak lambang dan bunyi Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berlambangkan bintang. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambangkan rantai emas. Sila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia, berlambangkan pohon beringin. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlambangkan kepala banteng. Sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berlambangkan padi dan kapas. Semua lambang dan bunyi Pancasila mempunyai arti dan makna tersendiri. Nah, anak-anakku, marilah kita bersikap mencerminkan Pancasila sebagai wujud warga negara Indonesia yang baik. Nah, sekarang setelah kalian mengenal nama dan lambang dari Pancasila, kalian amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Tepat sekali. Gambar ini adalah lambang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang coba kita hitung jumlah rantai yang ada pada lambang sila kedua Pancasila. Ada berapa kira-kira? Betul sekali, ada 17. Bagaimana cara kita menulis angka 17? 1, 7. Dibaca 17. Nah, sekarang mari kita amati gambar berikut ini. Ada 2 kotak, masing-masing berisi 25 kantong dan 50 kantong teh celup. Menurut pengamatanmu, kotak manakah yang berisi 25 kantong teh celup? Jika kamu tunjuk kotak A, maka kamu benar, karena pada kotak A tertulis 25. Dibaca 25. Kantong teh celup. Menurut hasil pengamatanmu, kotak manakah yang berisi teh celup lebih banyak? Jika kamu tunjuk kotak B, maka kamu benar karena pada kotak B tertulis 50 kantong teh celup. Jika kita tuliskan pada kalimat matematika, 50 lebih banyak dari 25. Jika kita tuliskan lambangnya, 50 lebih banyak dari 25. Dapatkah kamu menunjukkan kotak yang berisi teh celup yang paling sedikit? Benar, kotak A adalah jawaban yang tepat. 25 lebih kecil dari 50. Atau kita bisa tuliskan 25 lebih kecil dari 50. Dengan menggunakan indera penglihatan, kamu dapat menentukan dengan mudah mana kotak yang berisi 25 atau 50 kantong teh celup tanpa menghitungnya. Di samping itu, kamu juga dapat menentukan mana isi kantong teh celup yang paling banyak. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa
Rawatlah anggota tubuhmu dengan baik sehingga dapat berfungsi dengan baik. Merawat tubuh merupakan sikap bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Sikap bersyukur itu telah mencerminkan salah satu sila Pancasila. Dengan merawat anggota tubuh, kita juga dapat mengamati benda dengan baik, dapat membandingkan jumlah benda dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.